Baru nih nanti kita akan masuk ke just in time ya. Udah pernah dengar mengenai just in time? Sudah mendengar tentang atau sudah mempelajari just in time? Gimana? Ada masukan nggak? Belum sih Pak sebelumnya. Belum ya? Yaudah nanti berarti kita bahas ya. Ini penting juga nih. Berkaitan dengan perencanaan nanti. Ya, just in time memang arahnya ke arah zero inventory kan. Bagaimana nanti sudut pandangnya jika kalian ya logistik kalian tuh atau supply chain kalian itu mengarah pada just in time ya. Ya, nanti kita selesaikan dulu yang sebelumnya. Oke. Nah ini, terakhir kita sampai mana? Sejauh ini, sebentar, saya penasaran. Beer game kalian ada yang udah jadi pemenang? The minimum cost-nya, lowest cost and the highest profit. Belum Pak, saya masih minus terus. Oke, nggak apa-apa dicoba terus ya. Hmm, mungkin ada strategi yang mungkin kalian harus rubah. Ya, mungkin di awal kalian pesan lebih banyak atau bagaimana? Ya nanti dicoba ya. Oke, ini kita kemana nih? Sampai mana? Ini udah ya. Kemarin tuh yang The Triple E juga udah ya. Coba kita flashback. Ya, The Container Ship. Ya, perkembangannya mulai dari early 1956 sampai dengan yang terbaru ya, The Triple E bisa mengangkut 18.000 teus ya, atau 18.000 kontainer. Ini kan udah ya. Lanang, ada masukan? Belum ada Pak. Belum ya? Maksudnya udah dibahas yang tadi. Ini udah juga kan ya. Nah ini kita masuk ke ya yang kita lihat ya. Jadi kalau passenger, ya ini ada sedikit analogi ya. Kalau di atas tuh acuannya adalah penumpang, kalau yang bawah adalah ya barang ya, goods. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat ya, semakin kecil jumlah passengernya, arahnya mengarah kemana? Person ya, arahnya ini pribadi nih, private private transportation ya, arahnya ke car ya. Semakin mengecil kapasitasnya itu semakin private sector ya, atau private transportation. Semakin ke arahnya ke atas ya, atau passengernya semakin banyak ya, ini kan buses ya, buses itu kan 50 ya, 50. Lalu airplane ya, airplane kalau yang 777 ya memang sampai sebesar ini ya kan. Lalu passenger train ya, ya dia juga muat lagi lebih banyak karena dia gerbongnya ya, mengandalkan gerbong. Ya, nanti kita lihat juga bagaimana kurva untuk biaya transportasi ya. Ini ada cruise ya, yang paling besar sejauh ini ya, moda di dunia adalah cruise ship ya, atau kapal pesiar. Itu benar-benar masih menjadi moda transportasi ya yang terbesar saat ini. Oke. eh Kalian bisa menilai nggak kenapa sih cruise ship itu bisa menjadi yang terbesar? Gimana? Ada analogi apa yang bisa kalian sebutkan? Karena laut tuh luas ya Pak, jadi lebih gampang gitu buat kendaraan yang besar-besar. Oke, Oke. Kalau misalnya kayak pesawat, agak susah kalau misalnya buat yang gede tapi terus terbang di langit gitu. Teknologi belum sampai ke situ. oke. Ini berarti berkaitan dengan teknologi. Balik lagi ke sini ya, slide yang ini ya.
Betul banget ya, exactly banget tuh jawabannya. Di laut itu ya perairan itu besar ya, kan mostly adalah perairan kan. Lalu ditambah teknologi yang memungkinkan ya untuk menciptakan the huge transportation tuh memang arahnya di laut ya. Terlebih lagi mereka itu apa? Terbantu dari daya dorong massa jenis air laut kan. Jadi memudahkan juga nih mesinnya tuh kalau kalau pesawat ibaratnya kan butuh mesin turbin. Kalau kalau ship itu kan mesinnya masih mesin piston. Ya piston engine yang nggak terlalu complicated ya. Dia seperti mobil kan, masih pakai piston. Tapi kalau di airplane bisa saja kita arahnya ke sana yang besar, tapi teknologinya ya. Dan berarti kita harus mencocokkan apa juga? Ada ketidakfleksibelan terhadap hubnya, yaitu airportnya. Airportnya kan juga harus disesuaikan, bener gak? Gak mungkin kan semuanya tuh kita bangun lebar gitu ya, tapi hanya 1-2 pesawat gitu kan. Kalau cruise ini kan dia ya kalau di peraturan Dirjen Perhubungan Laut ya memang sama tuh ya, ada port, ada ya taksinya ya, ada taksinya kalau menuju ke port. Nah itu juga sama, cuman kan dia lebih lebih fleksibel, nggak usah dibangun gitu ya, perairannya nggak usah dibangun, infrastrukturnya tuh tinggal portnya aja kan yang bersandar, paling paling panjang portnya yang disesuaikan kan, jadi arahnya ke sana. Dan ya betul juga ya tadi, perairannya luas ya kan, dia nggak butuh daya dorong ke atas kan. Terbantu oleh alam juga kan, yaitu faktor dari air laut itu. Oke, lalu apa lagi? Apalagi kira-kira, atau kita lihat dulu ke yang barang ya. Kita selesai jam 8, 9, 10 ya? 8.50 Pak. 10, oke. Ya, semakin kecil tonasenya, kalian lihat sifatnya adalah parcel. Ya, parcel tuh lebih ke yang kalau kalian lihat pengiriman lebih ke last mile-nya. Udah satu-satu tuh bentuknya, bukan yang bulky. Kalau makin ke kanan, tonasenya besar, dia bulky. Sifatnya masih yang first mile-nya. Biasanya seperti itu ya, dia masih dalam kardus yang besar, dalam kalau kita bicara minyak itu masih dalam tanker. Kalau di sini udah jerigen-jerigen, bedanya gitu ya. Udah jerigen-jerigen gitu ya. Nah, di sini tuh arahnya lebih ke truk, tapi ini kontainernya tuh maksudnya kontainer yang kecil-kecil ya. Ya, kontainer bukan kontainer yang besar yang 12 feet gitu ya. Bukan. Tapi ini lebih ke kontainer-kontainer kecil. Kalau kita lagi belanja ke Indomaret kan kita ambil ambil keranjang belanjanya. Nah, itu yang disebut kontainer kecil-kecil. Gitu ya. Itu yang disebut dengan kontainer ini. Ya, baki-baki lah ya kita sebutnya, baki-baki kecil tuh untuk ngangkut barang-barang yang dipilih di parcel. Ya biasanya juga sifatnya udah customer to customer, maksudnya ya last mile lah ya, door to door lah ya sifatnya. Kalau di sini mostly biasanya banyak yang B2B, business to business, gitu ya. Jadi kalau makin kecil ya nanti pakainya yaitu sekarang kan udah ada tuh yang Piaggio, yang apa seperti motor box gitu ya, bajai tapi belakangnya box kan gitu ya, atau motorcycle ya, atau papos. Kalau zaman dulu papos itu kan pakai sepeda, itu dia menggambarkan parcel ya. Oke, lalu mulai bergerak ke arah truk yang makin besar lagi ya kan, ya ada pick up dulu ya, ada pick up, ada truk ya kan, baru ada cargo plane. The biggest cargo plane itu siapa saat ini? Cuman ada 2, tapi 1 sudah hancur. Yang Antonov nggak sih Pak? Saya Iya, lupa tapi. betul. Antonov dari Ukraine ya. Ada dua saja, cuman 1 udah hancur kan. Tinggal satu baru kemarin tuh mendarat di Kertajati. Baca beritanya ya. Untuk mengangkut mesin ya dari Amerika menuju ke
Cilegon nanti ya. Tapi dia mendarat di Kertajati ya. Mesin-mesin untuk itu ya resin ya, PT Chandra Asih ya, chemical ya. Jadi pengolahan mesin tuh. Mereka lagi regenerasi mesinnya. Dibawa secara besar ya, menggunakan cargo plane. Gitu ya. Benar, Antonov. Ada freight train ya, khusus barang nih. Ya, kereta khusus barang ya. Sekarang di Indonesia mudah ditemui ya. Kalok ya, kereta api logistik ya. Deponya di mana tuh? Dari mulai dry port Cikarang ya kan, yaitu tempat singgahnya. Kalau di Jakartanya di Tanjung Priuk ya, di Bandan, Kampung Bandan itu juga ada, gitu ya. Itu khusus untuk barang, oke. Lalu ya container ship ya ini kapal khusus kontainer ya yang tadi contohnya Triple E segala macam. Lalu bulky carrier, ya ini bulky carrier tuh semacam tongkang juga bisa, tanker ya. Tongkang tuh ya kalau untuk komoditinya batu bara segala macam ya. Oke, ini perbandingan kapasitas moda ya. Nanti kalian bisa bandingkan. Ya pesawat hanya sekian persennya aja ya dibanding dengan VLCC ya, kontainernya ya. Nah, ini ya ini Panamax container ship 5.000 TEUs. Ekivalennya itu ke truk 2.116 truk ya. Oh, ini VLCC ya, ini khusus minyak ya. Itu setara dengan 9.330 truk Pertamina tuh ya. Oke. Ini kan nah ini semi trailer ini ya yang dibandingkan karena dia satu. Oke. Nah, ini pesawat nih hanya setara 5 ya terkontainer ini. Karena memang dia terbatas ya mesinnya, kapasitas mesinnya ya kan, teknologi pesawatnya. Gitu ya. Kalaupun dipasang mesinnya sampai 6, 7 gitu ya, bisa, tapi sangat boros, sangat tidak efisien. Gitu ya. Makanya barang-barang dikirim melalui udara itu sangat dihindarkan. Mereka itu special case. Gitu ya. Apalagi untuk jumlah yang bulky itu sangat tidak direkomendasikan. Kita benar-benar mengandalkan kapal-kapal tanker, kapal-kapal container ship ya. Arahnya ke sana. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, makanya di sini nggak ada yang namanya airplane. Airplane itu beyond. Kalau kalian nanya, Pak, di mana grafiknya? Adanya di atas dari semuanya. Ya. Contoh nanti kita ambil contoh. Ya. Ambil contoh di jarak 0 sampai D1. Ini ke kanan sumbu X itu adalah distance ya. Artinya jarak semakin ke kanan semakin jauh. Sumbu Y adalah transport cost, biaya. Semakin ke atas semakin mahal. Gitu ya. Untuk jarak 0 sampai D1 yaitu sampai dengan 500 km ya. Kalian perlu perhatikan ya baik-baik jika nanti planning kalian mengirim di bawah 500 km, berarti angkutan jalan itu yang lebih rendah ya adalah C1. C1 itu berkaitan dengan road, artinya truk, van, ya kalau barang ya, truk, van, ya mobil-mobil kargo, motorcycle, ya. Tapi nanti kalian breakdown lagi, apakah motorcycle itu jarak jauh 500 itu lebih safety, ya kan? Jadi arahnya ke sana. Lalu dikaitkan juga dengan tonasenya yang akan kalian kirim terhadap jarak D1 tersebut. Ya kalau memang roadnya itu sekali angkut itu tonasenya cukup pakai misalkan van, nggak terlalu banyak, ya udah pakai van. Karena itu jauh lebih murah dibanding kalian sewa truk, ya kan? Satu truk, tapi muatannya hanya setengah. Kan gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Jadi road juga nanti kalian pilah-pilah. Kan tadi sebelumnya sudah di sini. Gitu ya. Nah, paling aman sebenarnya apa? Rail. Rail itu nggak pernah jadi yang tertinggi. Tapi dia bisa jadi yang terendah. Ya, di jarak menengah tapi. Gitu ya.
Dia tuh bermain aman. Ya memang kalau moda yang paling aman gitu ya untuk harga itu biasanya rail. Dia mainnya di tengah-tengah gitu ya. Kita lihat nih, yang kedua di 0 sampai 500 km itu adalah rel ya. Itu bisa jadi alternatif juga ya untuk biaya moda pengiriman. Yang paling tinggi untuk jarak 0 sampai 500 adalah maritime ya atau ship, kontainer segala macam. Oke, ada masukan nggak dari kalian? Kenapa sih kontainer, kontainer ship atau yang moda maritim atau laut ya? Itu kalau jaraknya rendah, ini fokusnya ke maritime, maritime itu laut ya artinya ya. Itu harganya lebih mahal dibanding kedua ini, road dan rail. Menurut kalian kenapa? Ada yang mau kasih masukan? Pandangannya kira-kira kenapa? Kira-kira menurut kalian kenapa? Ya, eh, yang pertama adalah cara kapal mendapatkan ya eco mode ya. Kalau kita bicara berkendara motor, mobil itu kan ada eco mode ya. Kapal itu eco mode-nya itu ketika cruising. Cruising artinya tuh bukan pada start berlayar atau mau start berlayar atau mau finish berlayar. Tapi ketika dia di tengah-tengah itu ya, di mode cruise-nya gitu ya. Nah, mode cruise-nya itu kan kalau semakin panjang semakin hemat, bener nggak? Dia di start mungkin engine-nya itu di kapal ada 4. Ketika start ya dia mau keluar dari port gitu ya atau dari diam mau berjalan itu mereka harus hidupkan seluruh mesinnya gitu ya. Karena beban kapal ketika diam ya itu lebih besar dibanding ketika mereka sudah cruising. Ya, artinya udah berjalan gitu ya. Nah itu artinya apa? Kalau dia baru cruising sebentar terus dia stop, ya stop and go-nya cepat gitu ya. Itu sangat tidak efisien karena engine-nya bakal nyala ya secara um, penuh gitu ya. Pertimbangan yang kedua ya adalah biasanya untuk jarak-jarak 0 sampai 500 ini connecting jalan ya connecting itu sudah cukup baik. Ya contoh 0 sampai 500 itu kemana sih? Menurut kalian 0 sampai 500? Ya Surabaya lah ya. Jakarta Surabaya lah ya. Kalian bandingin ya. Sekarang udah ada tol. Jakarta Surabaya ya kalau kita kirim truk itu hanya misalkan 18 jam gitu ya. Tapi kalau kita pakai kapal waktunya juga lebih lama. Bisa 1,5 hari gitu ya. Kan sama tuh dia jalannya tuh di Pantura tuh ya di Laut Jawa ya kan. Di Laut Jawa dia jalan tuh. Sama bandingin dengan kontainer. Jalan juga lewat tol. Cepetan kontainer kan? Fleksibelan kontainer juga kan? Gitu ya. Reach-nya tuh menang gitu ya sama speednya juga menang gitu ya arahnya ke sana makanya dia lebih efisien gitu ya untuk jarak 0 sampai 500. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Gimana ada masukan dari kalian? Belum ada, Pak. Dapat ya gambarannya ya. Dapat, Pak. Dapat dimengerti dengan baik. Oke.
Oke. Jadi seperti itu. Kita beralih ke antara D1 sampai dengan D2. Berarti di sini adalah 500 sampai dengan 1000. Ya, D2 tuh 1500 maksudnya, ya. 500 sampai dengan 1500 ya, ada jaraknya tuh 1000 ya. Ya. Di sini rail yang paling rendah. Ya, yang paling rendah. Karena kenapa? Road nggak jadi pilihan lagi. Karena ketika sudah di atas apa namanya 500 kilo gitu ya, mungkin koneksi jalan tuh ya kalian bandingin aja di Indonesia gitu ya, di kita gitu ya. Jalan tuh paling panjang dari ujung ke ujung tuh berapa sih? Ya, highway ya kan, kalau kita ambil contoh highway Trans Jawa ya kan 500-600. Setelah itu jalan biasa mungkin, atau jalannya masih kurang tepat atau kurang baik, atau masih jalannya tuh jalan melingkar gitu ya, nggak apa namanya direct to point destination-nya kayak tol kan. Kalau tol kan langsung direct ya kan, dibangun untuk langsung direct karena untuk mempercepat waktu dan jarak tempuh gitu ya. Nah di sana ada faktor itu ya. Terus di sana juga mungkin udah ada ya, kalau truk itu mungkin kalau 500 ya 500 kilo jalan terus masih sanggup karena truk gantian dengan kernet 250 ya kan. 250 mungkin Jakarta Semarang kan masih sanggup orang nyetir, apalagi lewat tol kan gitu misalkan. Habis itu supirnya istirahat kan, second drivernya yang megang kan gitu ya. Biasanya kan komposisinya truk itu kan 2 sampai 3 aja gitu ya. Nah kalau rel ini kan bisa terus ya, arahnya ke sana juga gitu ya arahnya. Lalu kalau ship, ya ini ship di kondisi tertentu di 1000 dia udah mulai di posisi tengah-tengah tuh. Ya, karena dia melihat juga dari ya pulau-pulau gitu ya. Pulau-pulau, panjang pulau gitu ya, panjang koneksi kereta api ya. Contohnya kalau di Indonesia itu kan ya Jawa aja mungkin ya ujung ke ujung itu kan 1000 lebih lah ya, dikit ya. Yang nggak nyampe 2000 lah. Ya kan? Arahnya ke sana. Gitu ya. Lalu road jadi yang tertinggi. Nanti kebalikan nih, melebihi ya kan. Karena kan ya kalau kita contoh yang paling efisien setelahnya ya ini kan untuk di atas 1500 ya, artinya ya D2 sampai seterusnya itu up to 1500, artinya antar benua dan segala macam ya. Itu kan sulit dibayangkan jika berapa sih jalan tuh yang melintasi dunia, connect gitu kan, atau rel kereta yang antar benua kan cuma ada di apa namanya Rusia dan ya Eropa itu kan, dari Siberia, Trans Siberia kita sebut ya, itu kan yang terpanjang gitu ya. Tapi itu juga bukan untuk kargo, biasanya ya ya ada sebagian kargo tapi mostly-nya itu untuk penumpang gitu ya, kereta penumpang. Jadi arahnya ke sana. Kalau jarak antar benua lebih cepat maritime dan lebih murah. Kenapa? Karena intermodanya pindah-pindah antar pulau mereka bisa mengatasi itu. Ya, kalau naik kereta kan pindah pulau bongkar lagi, ya kan, diseberangin lagi pakai truk dari Merak misalkan ke Bakauheni, terus bongkar lagi, masukin lagi ke keretanya, kayak gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Oke. Jadi yang antar benua gitu ya, bisa antar negara juga jarak udah di atas 1500 ya maritime gitu ya. Kecuali antar negaranya nih kayak dari Kupang ke Dili. Berarti kan dari Nusa Tenggara Timur tuh ya, daerah Kupang ya, menuju ke Timor Leste. Itu kan masih dalam satu daratan, mungkin road karena dia jaraknya masih di bawah 500 kilo gitu ya. Aman ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kalian? Untuk gambaran ini
Nah, kalau pesawat ya, air itu adalah beyond-nya ya, maksudnya dia hanya special case ya, biasanya untuk kasus-kasus tertentu yang memang terjadi kesalahan dalam pengiriman ya, sehingga dibutuhkan cepat segera sampai ya. Kalau di logistik banyaknya untuk humanitarian ya, atau disaster logistik. Karena kita udah nggak lihat lagi ekonomis, kita nggak lihat lagi apa namanya, ya pokoknya kita udah nggak ngeliat biaya lah. Tapi yang kita lihat adalah nyawa seseorang ya, yang ada di daerah terdampak bencana. Ya, kalau di sana nggak ada makan ya udah kita nggak mikirin lagi, ngirim paling rendah pakai truk. Tapi kan truknya sampainya 2 hari misalkan. Ya udah mau nggak mau pakai pesawat. Helikopter ya, biasanya kan helikopter atau pesawat udara. Gitu ya. Ada pertanyaan dari kalian untuk yang ini? Ini accept, ada exception ya, dari humanitarian logistik namanya. Gitu ya. Ini hanya berlaku untuk komoditi-komoditi ya niaga ya, bisnis. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lihat yang ini. Ini life cycle of transportation mode ya. Jadi kalian juga jangan terlena nih, punya rantai pasok terlena pakai truknya yang itu aja gitu ya. Kalian juga harus berpikir bahwa suatu saat, atau kalian harus berpikir bahwa moda transportasi kalian di dalam rantai pasok tersebut ada masa pakainya. Ya. Kurva ya, sumbu Y-nya adalah ridership. Ridership itu berarti orang sedang menggunakan ya, orang di titik di mana orang tuh banyak menggunakan, intinya gitu ya, ridership ya, tingkat digunakannya, banyak penggunanya. Kalau yang sumbu X adalah time, waktu ya. Kalian lihat innovation period dulu ya, dia dimulai dari adanya innovation period, terus dia mulai ke growth ya, growth to maturity nih, dimana nanti dia sampai puncak ini, itu disebut dia di era emasnya ya. Orang lagi pakai ya, contoh sekarang mungkin si mobil listrik lagi di sini nih tahapnya, lagi mau mature ya, tapi belum sampai dengan growth ya, puncak growthnya, karena belum banyak orang yang menggunakan teknologi. Innovation periodnya udah lewat, dia udah hadir gitu ya, tapi naik ke sininya nih gitu ya. Nah, combustion engine atau mobil-mobil bensin, diesel ya, dia udah mulai ke decline. Dia sudah melewati fase mature-nya. Dia udah mulai ke decline. Kenapa saya bilang ke arah sana? Karena ya let's say 10 tahun, 15 tahun lagi fosilnya mulai menipis. Lalu kita juga terhalang dengan aturan-aturan baru dari ya PBB mengenai iklim gitu segala macam ya, berkaitan dengan gas buang ya suatu kendaraan. Nah itu orang udah mulai berpikir, oh mesin bensin nggak lagi lama akan kita pakai gitu ya, arahnya ke sana akan digantikan oleh nanti mobil-mobil listrik. Jadi ada masanya nanti kita akan melihat di jalan raya itu adalah semuanya yang berkaitan dengan kendaraan listrik nanti ketika di puncak ini gitu ya. Combustion udah mulai turun pasti, dia hanya dipelihara, nanti ketika dia decline ya, hilang, tapi nanti dia mulai bangkit hanya untuk nostalgia ya. Nostalgia contoh ya, apa produk-produk yang di nostalgia ya, untuk kolektor biasanya, dia bukan untuk ridership-nya tuh nggak tinggi, tapi dia untuk kolektor ya. Contoh apa? Motor RX King ya kan. Nah, itu nostalgia kan gitu ya. Mobil apa, contoh BMW, apa mobil Eropa tua gitu ya, mobil-mobil tua misalkan yang masih well maintained ya kan, pasti diarahin ke sana ya, dilakukan peremajaan ya kan. Biasanya nostalgia hanya untuk itu, tapi dia udah nggak diproduksi secara massal ya barangnya, sehingga nggak banyak ya, nggak mungkin sampai dengan sini gitu ya. Jadi dia naik sedikit permintaannya ya, terjadi refurbish itu ya, atau peremajaan itu
gitu ya. Ada tahap nostalgia. Ya, perusahaan kalian mungkin harus di-keep tuh salah satu truknya. Jangan dirongsok semua, ya kan? Truk yang saat ini suatu saat kan jadi koleksi tuh. Ya kalau kalau sekarang di dunia logistik truk apa? Truk itu ya, truk Mercy Moncong ya kita sebutnya ya. Ya zaman dulu tuh itu kalau di-keep tuh bernilai banget ya. Ya contoh kalian kalau nonton-nonton PO Bus ya kan, dia masih simpan bis-bis yang zaman dulu tuh untuk ya 1-2 unit ya kan untuk kolektornya. Nah, itu untuk menggambarkan nostalgia. Ada pertanyaan untuk ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini yang disebut dengan life cycle of transportation mode ya, hampir sama ya. Jadi introductory stage, growth, maturity, decline ya. Ini hampir sama seperti tadi. Ya. Jadi kita di tahap ini intro dulu nih, pasarnya merespon dengan baik enggak? Kalau tidak, dia langsung decline. Ya langsung turun gitu ya, lay down ya. Kalau pasarnya responnya baik ya, dia growth ya kan. Ketika tumbuh nanti dia akan di step di mana dia di puncak tertinggi penggunaannya, pembeliannya. Baru dia mulai decline. Nah, ketika decline seharusnya produsen tuh menghadirkan inovasi baru kan? Intro lagi tuh. New modelnya, facelift, ya tujuannya tuh untuk ini. Untuk menaikkan sisi growth-nya lagi. Diulang fase growth dan maturity-nya. Gitu ya. Ini development of transportation modes. Ya, dulu kan horse ya kan. Berkembang lagi cable car ya. Oke. Lalu electric tramway ya kan, baru ke 1948 itu mobil ya mulai berkembang. Ya saya mau nanya kenapa kapal laut itu jarang yang elektrik? Ya kapal-kapal laut tuh, terutama kapal. Karena butuh dana yang besar, Pak. Butuh tenaga yang besar. Sedangkan listrik itu agak sulit buat tenaga besar karena boros. Sama tengah laut tuh sulit buat bikin tenaga listrik di tengah laut. Oke. Ya, ini berkait ya salah satu faktornya juga itu ya. Kita butuh ya kalau sel baterai untuk mobil kan cukup tuh jarak range yang berapa? Yang paling banyak sekarang kan 300 km kan? Itu baterainya udah segede misalkan 1,5 meter kali 1,5 meter itu untuk jarak misalkan itu dengan bobot itu ya kan gimana kapal laut dengan bobot yang sangat besar ya kan digerakkan oleh baterai ya teknologi baterai listrik dan baterainya udah ada tapi pengembangannya ya kan baterainya masa dipakai baterai mobil gitu ya sepanjang kapal itu kan gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Sama ada satu lagi yang krusial yang menyebabkan perkembangan elektrik ship itu maju mundur. Yaitu terkait dengan safety. Ya, kapal itu kan di air. Ya kan? Kalau misalkan terjadi ya bocor kebocoran segala macam, dia menyerang sistem airnya, listriknya, berarti kan secara safety pasti sudah difikirkan. Listrik pasti shutdown gitu ya. Tapi ada kemungkinan konsleting gitu ya di arus yang masih tersisa kan gitu ya. Lalu sama ketika udah konslet kan berarti udah nggak ada tenaga lagi tuh ya untuk menggerakkan kapal. Jadi lebih ke arah safety sebenarnya. Kalau nggak dimatiin, nggak diputus arusnya, chance untuk selamatnya kan lebih kecil ya. Itu air, listrik semua kan di sekitar kapal. Berarti artinya apa? Pakai pelampung pun udah nggak jadi solusi gitu ya. Satu yang lebih penting ke arah safety sana. Tapi sekarang yang terakhir saya ngikutin conference ya Interferry terakhir di Seattle 2022 ya Oktober kemarin. Britannia Ferries
udah launching tuh satu ferry ya, nggak besar sih, bukan ferry yang besar, yang huge gitu ya, bukan cruise. Dia udah ya 80% menggunakan listrik itu ya. Lagi coba lah, kita lagi tutorial gitu ya, maksudnya lagi masa introduction itu ya. Kan tadi kita belajar siklus ini kan, di introduction ini nih lagi diperkenalkan. Gitu ya, the first electric ferries. Gitu ya. Jadi terkait dengan safety. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Safety ya. Gimana, ada pertanyaan dari kalian? Kalau malah kalau elektrik itu lebih bisaan pesawat. Ya. Karena kan dia bobotnya juga nggak terlalu besar ya kan. Terus dia di udara gitu kan. Terus dia ya contohnya apa? Ya ini kan ada contoh helikopter yang listrik, terus apa drone itu kan part of ini kan listrik kan. Oh, kalau nuklir tuh gimana Pak nuklir? Ya Kan banyak kapal nuklir juga kan. Ya justru larinya sebenarnya ke arah nuklir sebenarnya ya. Kapal-kapal tanker kapal-kapal apa namanya perang itu kan basicnya adalah nuklir energi kan. Ya, itu untuk mendapatkan power sebenarnya. Karena kalau listrik pure ya kan dia tetap butuh pembangkit kan. Nah, kalau kita langsung gunakan nuklir artinya apa? Kita langsung gunakan pembangkitnya. Penghasil listriknya. Gitu ya. Kalau listrik pakai baterai kan dia bukan sumbernya kan, bukan penghasil, tapi dia nanti di recharge lagi kan. Gitu ya. Nah, kesulitan recharge-nya ini nih. Berapa lama? Itu sebesar itu. Ya kan? Nah, kalau nuklir kan dia terhadap air itu kan sebenarnya nggak terlalu jadi concern lah ya. Cuman dia itu secara sisi ekonomis tuh lebih baik dibanding listrik tadi untuk yang charge itu. Lalu kedua adalah power yang dihasilkan karena dia langsung pembangkit kan. Dan yang ketiga sebenarnya nuklir itu kalau di maintain dengan baik, dan ini kan khusus nggak dibawa ke ranah public transportation ya, ini khusus untuk war ya. Ini ada strategi perang juga sebenarnya ya. Kalau tuh kapal ya diledakin gitu kan, nuklir, terus ya kalau tentara kan siap mati dong ya kan, emang dia dididik untuk ya bela negaranya kan, maksudnya ya kita juga kan gitu, tapi beda pandang. Kalau mereka kan siap mati, kalau kita kan kadang sipil itu kan kadang masih ya masih tidak strong itu kan untuk siap mati demi kadang negara gitu ya. Jadi kita bela dari another pet yang berbeda kan gitu. Nah, kalau di sana ada strategi tuh. Ya kan? Pecah, meledak, berarti apa? Ada kemungkinan ya pencemaran dari nuklir itu kan ya. Ya kalau memang bocor nanti dampaknya ke area sekitar kan. Ya, kalau di laut berarti kan di dalam laut kapal apa namanya? Kapal selam itu kan ya. Submarine itu kan. Itu langsung menghancurkan sistem keseluruhannya sebenarnya untuk privacy antara apa? Ya yang berkaitan dengan ini ya apa namanya? Rahasia-rahasia negara lah ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi langsung nggak berani masuk yang area terkontaminasi kan. Arahnya ke sana. Jadi ada secret tujuannya. Gitu ya. Tadi siapa yang bertanya? Excel Pak. Ya Excel gitu ya Excel ya. Jadi memang sebenarnya arahnya sih ke nuklir lebih baik karena dia pembangkitnya kan. Dan ada kepentingannya yaitu pasti kan kalau meledak diledakin dia nggak berani dulu tuh dekat ya kan, butuh harus pakai protection, butuh waktu dulu kan untuk kita pakai protection juga nunggu sisa nuklir ini dulu ya, able untuk manusia ya, untuk jubahnya ya. Kalau masih tinggi jubahnya juga lewat itu.
Ya contoh Chernobyl kan, nunggu reda dulu itu dia, baru bisa dijangkau. Nah itu, ketika dia nunggu reda ya kemungkinan merusak dari data-data negara yang ada di kapal itu lebih berpotensi tidak jatuh di kapal tangan musuh, dan dipakainya untuk perang itu ya, nuklir. Gitu ya. Gimana Iqbal? Ada masukan lagi? Oke sih Pak, aman Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Tapi kalau untuk publik ya enggak, arahnya enggak ke sana. Lebih inilah sebenarnya lebih serem lagi kan? Gitu ya. Ini yang intinya sih yang perlu kalian pertimbangkan adalah save-nya, faktor save. Ya, keamanannya itu ya. Dari suatu moda. Ini kan dia ngangkut apa nih? Ini ya, peak ya. Nah, itu kan kalian perlu juga tuh pertimbangkan apakah kalian, kalau kalian punya rantai pasoknya ya, supply daging nih. Itu perlu diperhatikan benar loh. Contoh kayak daging-daging wagyu gitu ya. Sapi kita sebenarnya nggak kalah, treatmentnya aja, treatment pengirimannya. Ya, sapi-sapi Jepang tuh kapalnya tuh udah kayak kapal pesiar kita untuk mengangkut manusia gitu. Ada pijitnya. Pokoknya treatmentnya bagus sehingga sapinya nggak stres. Kalau di kita kan asal lempar kadang gitu ya. Main angkut aja tuh, kalian pernah lihat nggak mindahin tuh sapi dari port ke kapal? Ya penghasil sapi tuh Natuna ya. Di Natuna itu bagus tuh sapi-sapinya nggak kalah. Cuman kita handlingnya ya. Ingat, part of logistik adalah manajemen material atau handling kan, dan distribusinya. Nah ini kan gini stres nih. Ketika stres mungkin otot menegang ya kan, itu berpengaruh terhadap nanti kekenyalan daging atau segala macam gitu ya. Wagyu kenapa lunak ya, sapinya dipijet, dimassage gitu ya, pakannya diperhatikan, ketika movement atau logistik partnya itu diperhatikan benar, nggak ada tuh diangkat-angkat gitu ya, sapinya jalan relax aja kayak orang. Ya, fasilitas kapalnya kalau kalian lihat itu kapal-kapal pengangkut sapi Jepang tuh dari Kobe ya. Itu kan penghasil wagyu terbaik Jepang kan Kobe ya. Itu benar-benar kapalnya mungkin kapal feri kita kalah. Feri passenger kita. Gitu ya. Ada area treat ini ya pijatnya, massage-nya. Jadi dia nggak tegang, nggak itu ya. Australia juga gitu ya sapi-sapinya. Ya. Kalau kita kan sebenarnya sumber kita nggak kalah, cuman karena treatmentnya ini. Ya treatment kan kadang orang nggak aware kan, di barn atau di peternakan saya ini bagus-bagus, tapi kita nggak mikirin tuh ketika movement, empet-empetan, kepanasan, ya kan, dengar suara truknya berisik, ya kan, dipindahin dari kapal diangkut, lalu dilempar aja. Nggak stres tuh, kita aja digituin stres kan gitu ya. Jadi lebih aware ke sana ya, rantai pasok tuh perencanaan dan pengendalian tuh harus berbicara keseluruhannya. Satu aja fail ya, contoh ini deh, ini kan dia lagi nganter ke customer, ke pasar langsung lah gitu ya, langsung untuk customer, mungkin bertahun-tahun gede ini peak ya, dia setengah mati tuh, kasih vitamin, kasih pakan yang bagus, ternyata gara-gara dia babinya nggak tenang di pengiriman, buyar semua tuh gitu ya. Jadi ada kesana. Nah ini juga ya yang perlu kalian perhatikan, ini Cina zaman dulu ya, ini juga kalian perlu perhatikan. Kadang bule tuh belum tentu ini ya ya aneh-aneh juga dia kadang ya. Emission ini from vehicles ya. Kalau tanker tuh kapal-kapal laut tuh lebih ke olinya ya, pencemaran bahan bakar terhadap airnya ya. Environmental ini ya.
Itu perlu tuh dikaji ya. Ini saya pernah berbicara berkaitan ya berdiskusi lah berkaitan dengan sebentar ya Kak, saya carikan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran anti air ya, lingkungan. Oke, di mana nih? Ya nanti saya ini lagi, saya lupa naruhin di mana. Ini berkaitan dengan staf ahli langsung ya, apa namanya, berkaitan dengan isu maritimnya. Oke, ini sudah ya, ini emisi. Kalau emisi kita kan karbon ya, kalau kapal tuh memang potensialnya adalah pencemaran ini ya kan ke air laut sama CO2 juga ya. Truk juga ya, truk dominannya ke CO2 ya. Sebenarnya ada kebisingan juga ya, polusi suara ya. Oke, ya, tumpahan juga bisa, cuman dia ke tanah ya sifatnya. Mobil juga sama ya. Nah, kita mulai ke arah ini, environmentally friendly-nya ini. Ini transportation modes, ya, biking, walking. Jadi kita lebih ke arah sini nih, sebisa mungkin ya. Kalau ke Alfa sekarang, kalau bisa jalan-jalan. Kalau saya gitu ya, jalan-jalan sebisa mungkin, masih bisa jalan saya jalan. Ya minimal kan kita ikut berperan aktif lah. Misalkan jarak dari rumah kita ke Indomaret gitu, ke warung, ngapain pakai motor kan gitu ya, pakai CO2 kan, jalan kaki aja sehat, atau pakai sepeda ya kan, itu olahraga gitu. Otomobil, transit, bus, ya rail. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kan udah ya, kalian sudah kerjakan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita pindah slide jika nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kalian? Belum ada sih, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, sebentar banget ya kita kuliah ya. Iya, Pak, karena ada perubahan jadwal selama Ramadan, Pak. Nggak apa-apa. Ya paling nanti kita masuk ke just in time ya sedikit ya. Masih ada 10 menit ya. Masih bisa nih. Oke, saya lagi cari yang ada materi dari ini, apa namanya, staf khusus kepresidenan tentang ini, apa namanya, ini kalau ini KN. Ini master ini ya, master plan rahasia tapi. Bentar ya, saya cari dulu nih. Kita kayak just in time dulu deh. Tampil ya di kalian ya. Tampil di kalian? Ada, Pak. Ya. Jadi nanti tujuannya adalah GIT ya, definisi dari GIT. Apa itu ya? Yang berkaitan erat dengan GIT itu adalah TPS ya, Toyota Production System ya, karena GIT berkembang di sana. Ini GIT Implementation Requirements itu juga perlu yang kalian pertimbangkan. Jadi apa saja yang perlu kalian siapkan nih untuk menerapkan GIT ini ya. Ini ada contoh GIT in services ya. Ini just in time ya, ya biasanya disingkat ya GIT. Can be defined as integrated set of activities designed to achieve high volume production using minimal inventories ya. Bahkan extremely-nya tuh ke arah zero inventory ya. Raw material, work in process ya,
inventory itu kan banyak jenisnya ya, ada raw material, ada WIP, ada FG. Nah, itu semua tuh mengarahnya ke arah minimal ya, angkanya tuh minimal. Kalau bisa 0 0 malah gitu ya. Itu kalau kalau di bawah 0 ada bisa malah gitu ya. Tapi sayang aja di bawah 0 tuh minus ya. Jadi nggak mungkin kan barang tuh apa namanya? Ya secara sistem mungkin ya barang tuh minus ya. Makanya kalian nanti pusingnya paling kalau di yang berkaitan dengan warehouse STO tuh, stock of none ya. Minusnya tuh maksudnya bukan secara numerik ya, tapi secara fisik ya. Di sistem 5, fisiknya cuma 4, satunya kemana? Biasanya pusingnya itu aja tuh, masalah satu aja bisa STO semalaman nyari, di trace semuanya. Makanya penting nih apa namanya detail-detail ya, detail-detail pencatatan yang nggak boleh dilupain. Biasanya seringnya ke sana. Ya, JIT also involves the elimination of waste. Nah ini juga kalian perlu perhatikan, the elimination of waste. Ya. Udah pernah dengar waste in in production atau in logistic sector? Hampir mirip ya. Pertama perkembangannya adalah 7 ways menuju ke 8 ways sekarang. Ya nanti yang terbaru ada 9 ways ya, 9 ways. Tapi kita pakai acuannya 8 ways dulu. The 8 ways. Pernah dengar? Belum pernah, Pak. Nah ya oke, nanti ada disebutkan ya nanti. Ada overproduction waste, ada motion waste, ada waiting waste ya. Nanti ada inventory waste, transportation, segala ya, nanti ada sampai dengan 8. Oke. JIT also involves the timing of production resources ya. Selain kuantitinya, yaitu lead time-nya nih, lebih ke arah lead time datangnya, waktu datangnya. Ya. Parts arrive at the next workstation just in time. Jadi dibutuhkan, barangnya datang. Langsung proses, langsung jadi barangnya. Nggak diem dulu tuh barang. Nggak diem dulu tuh raw material. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau yang belum GIT kan yaudah stok dulu deh. Mau diproduksi kapan? Besok atau lusa. Gitu ya. Gitu-gitu molor seminggu baru diproses. Gitu ya. Dampaknya apa? Ya kalau yang besi, materialnya besi gitu ya. Udah berkarat duluan tuh material. Nanti kita yang repot lagi ngasih chemical untuk penghilang karatnya. Besi itu kalau diem di suhu yang lembab, ya surface-nya tuh pasti berkarat. Beda dengan stainless, gitu ya. Arahnya ke sana. Nah itu jadi ada apa? Kegiatan tambah kan? Yang tadinya kita nggak perlu ngelapin tuh surface-nya, langsung produksi, kelar. Tapi ini kita ngelapin lagi. 2 kali kerja. Gitu ya. 2 kali kerja artinya apa? Butuh waktu. Ya kan arahnya ke sana. Jadi kalau mau dipakainya nanti jam 1 ya datangnya jam 12.30, 12.45, 12.55 bisa nggak? Sedetail itu. Jadi only just in time. Gitu ya. Paham konsepnya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi nggak ada lagi tuh material yang ngendapnya lama. Ya. Paham ya? Kayak kalau makanan apa? Rentan, expired. Ya. Jadi kalau makanan nanti kalian udah pernah dengar kan? Ada FIFO, ya first in, first out. Jadi barang-barang yang harus yang datang pertama itu harus keluar duluan karena ya berkaitan dengan itu. Terus ada last in, first out ya. Lalu ada lagi ya FIFO ya, first expired, first out. Ya kadang kan kalau barang yang masuk tuh bisa jadi nih hari ini masuk, expirednya tuh Juni 2023. Besok barangnya masuk, ada barang masuk lagi, tapi expirednya Mei. Nah kita pentingin tuh yang dulu masuk, yang dulu expired, first out, gitu ya. Itu biasanya di obat-obatan yang critical, obat-obatan,
dairy product, ya arahnya ke sana, ya susu segala macam ya. Nah biasanya kita sebagai produsen mikirin produk turunannya. Dari susu udah terlanjur basi nih, ya produk turunannya apa? Difermentasi, kan jadi yogurt segala macam ya kan, arahnya ke sana. Gitu ya, dia kita bikin produk turunannya yang memang secara kesehatan justru baik, gitu ya, bukan mengganggu kesehatan. Basicnya itu dulu. Ini just in time nanti erat dengan yang berkaitan dengan lean management. Ya, basicnya adalah lean management tuh di production. Tapi sekarang berkembang ke arah lean logistik. Ya, nanti kita akan berbicara lean logistiknya. Ya, basicnya sih ini nanti pakai 7 ways itu ya. 8 sama 8 ways ya, yang terbaru 8 ways. Ya. Nah, big GIT. Jadi nanti ada yang disebut dengan kebagi ya, divided into 2 terms ya, big GIT and the little GIT. Ya, big GIT also called lean management ya. Berarti secara keseluruhan nih, kalau kita bicara perusahaan ya, dari HRD, finance, ya, production, warehouse, ya pokoknya all part of your company itu berbicara GIT, nggak hanya production aja. Itu yang disebut dengan big GIT, gitu ya. It's a philosophy of operation management that seeks to eliminate waste in all aspects. Nah ini poinnya adalah, keywordnya adalah all aspects of all your firms, ya. Production activities, human relation, vendor relation, technology, and the management of material and inventory. Jadi keseluruhannya, nggak hanya kalian tuh nyudutin orang produksi aja, kan yang berkaitan dengan barang tuh apa, raw material misalkan produksi, mereka yang produksi, yang nggak gitu ya. Nah, yang ada yang disebut dengan the little GIT, focus more narrowly on scheduling goods inventory and providing service resources where and when needed. Nah ini kalau little kita berbicara di warehouse ke production, pokoknya barang dari raw material, barang diproses jadi WIP sampai dengan finish good, FG. Jadi little GIT itu biasanya rantainya tuh hanya di gudang, area produksi, gudang barang jadi, gudang bahan baku, gudang produksi, gudang barang jadi. Biasanya situ aja. Tapi kalau yang big GIT all aspect, gitu ya. Oke. Contoh kecilnya apa nih? Kalau kita bicara little GIT, tadi kan hanya warehouse dan production atau bagian assembly, perakitan. Tapi contoh nih, ada salah satu faktor yang krusial yang orang itu jarang banget notice. Contoh yang berkaitan dengan HRD dan General Affairs ya, yang ini berkaitan dengan kantin, pasokan untuk makan karyawan. Kalau dia nggak menganut GIT ya berarti artinya apa? Kalau makannya itu jam 9 nanti atau jam 12, dia tuh baru masak jam 9, jam 10 tuh, masih fresh ya kan? Artinya apa? Makanannya masih fresh ya. Ya gizi-gizi di dalam makanan belum banyak terurai, ya artinya masih kandungan gizi itu masih baik. Ketika dimakan oleh karyawan, karena gizinya masih baik kandungannya, otomatis apa? Daya tahan tubuhnya ini nanti berpengaruh terhadap pekerjanya. Jadi lebih agile, lebih segala macam ya, lebih daya tahan tubuhnya meningkat, nggak gampang sakit gitu kan. Tapi kalian bandingin nih, kalau yang kantinnya nggak menganut GIT, mau makan jam 12, dia udah bikin dari sorenya, kemarin sorenya, potensi basi, potensi makan, nggak basi sih makanannya, tapi gizinya sudah terlanjur terurai. Ya kan ada beberapa makanan ya nanti tukang cateringnya bilang gini ya,
Atau orang kantinnya tinggal bilang, ya nanti kan dipanasin jam 10. Berarti kan udah 2 kali dipanasin. Ketika pemanasan yang kedua, terurai lagi dong gizinya. Maka nanti ketika disajikan ke karyawan jam 12, mungkin aja karyawan tuh nggak dapat gizinya, cuman dapat kenyangnya. Artinya apa? Kenyangnya dapat, tapi daya tahan tubuhnya lebih rentan. Nanti karyawannya mulai nggak fokus, ya kan? Karena daya tubuhnya lagi nggak bagus kan dia kerja nggak fokus. Ketika kerja nggak fokus artinya apa? Dia misalkan bikin weldingan tuh, ya. Dia kerjaannya nge-welding, ngelas. Lasannya jadinya belok-belok karena nggak fokus. Atau dia ada lasan yang seharusnya dilas, ini nggak kelas. Berpengaruhnya apa? Kualitas. Gitu ya, karena lupa kelas satu titik, tiba-tiba kita alat berat nih, ngangkut beban. Karena nggak ada satu part yang nggak dilas, copot tuh. Mungkin mempengaruhi nanti barangnya. Paham ya? Sampai sini ya, ada filosofinya. Pentingnya banget. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Jamnya udah lewat juga ya? Saya udah diingatkan oleh Salum. Sejauh ini aman sih Pak. Aman ya? Dapat ya? Sudut pandang baru dapat ya? Dapat, Pak. Iya Pak. Oke, nanti tinggal kita breakdown nih. Apa aja? Ya masih banyak. Masih panjang nih perjalanannya. Oke, ada yang belum saya absen? Saya Pak Excel, Pak. Tadi telat join. Oke. Saya juga Pak Farsya Andina. Saya juga Pak, Sofia Pak. Saya juga Pak, Rifki Pak.